Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Juilita dengan NIM 2014070123, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa materi, yaitu strategi pembelajaran pengenalan operasi hitung pada pecahan. Materi yang pertama yaitu mengenai strategi pembelajaran operasi hitung pada pecahan. Yang kedua, strategi pembelajaran pengenalan bangun datar. Yang ketiga, strategi pembelajaran keliling dan luas bangun datar, persegi dan segitiga. Yang keempat, strategi pembelajaran keliling dan luas bangun datar, trapesium. Dan yang terakhir yaitu mengenai strategi pengenalan kubus, balok, dan tabung beserta sifat-sifatnya. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu strategi pembelajaran pengenalan operasi hitung pada pecahan. Materi yang pertama mengenai penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Strategi apa yang dapat kita lakukan untuk mencari penjumlahan pecahan berpenyebut sama ini? Dalam hal ini kita akan menggunakan media berupa kertas lipat. Pertama-tama kita lipat kertas menjadi 4 bagian menjadi seperti ini dan arsir salah satu bagiannya. Ini berarti pecahan bernilai 1/4. Di sini saya mempunyai 2 kertas dengan nilai 1/4. Lalu bagaimanakah cara menjumlahkan 2 pecahan ini? Caranya yaitu dengan menjumlahkan daerah pada kertas tersebut yang diarsir. Artinya 1/4 ditambah 1/4. Kita akan menyelesaikannya dengan catatan penyebut yang sama atau 4 tidak dijumlahkan, berarti 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Jadi hasil dari penjumlahan 2 kertas yang salah satu bagiannya diarsir sama dengan 2/4. Selanjutnya kita masuk kepada pengurangan pecahan berpenyebut sama. Dalam pengurangan pecahan ini, kita akan tetap menggunakan media berupa kertas lipat dengan cara melipat kertas menjadi 4 bagian, lalu diarsir 2 bagian pada kertas tersebut. Kemudian, bagaimana cara kerja kertas lipat ini? Kertas lipat ini berarti bernilai 2/4. Lalu sebagai soalnya, yaitu 2/4 dikurang 1/4. Bagaimana cara penyelesaiannya? Dengan kertas lipat ini artinya 2/4 dikurang 1/4, yaitu dengan menghapus salah satu arsiran ini. Jadi setelah dihapus artinya kertas lipat ini bernilai 1/4. Jadi hasilnya 2/4 dikurang 1/4 menggunakan kertas lipat ini sama dengan 1/4. Kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu mengenai strategi pembelajaran mengenai pengenalan bangun datar. Yang pertama yaitu bagaimana strategi yang dapat kita lakukan untuk mengenalkan bangun datar persegi. Strategi yang dapat kita lakukan yaitu dengan memperlihatkan bagaimana sih bentuk persegi itu kepada peserta didik. Seperti yang terlihat pada gambar, itulah bentuk persegi. Kemudian, cara lain yang dapat kita lakukan yaitu dengan menunjukkan sesuatu atau benda-benda yang berbentuk persegi, seperti jam dinding, papan catur, ubin rumah, cermin, dan lain sebagainya. Inilah yang dinamakan dengan persegi. Kemudian setelah kita mengamati gambar atau kertas berbentuk persegi ini, maka kita akan mengetahui apa sih sifat-sifat dari persegi itu. Sifat-sifat persegi yang pertama yaitu persegi mempunyai 4 sisi, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian persegi mempunyai 4 sudut yang berbentuk siku-siku. Yang kedua yaitu bagaimana strategi untuk mengenalkan bangun datar persegi panjang.
Strategi yang dapat kita lakukan yaitu sama dengan persegi, memperlihatkan kepada peserta didik bagaimana bentuk persegi panjang tersebut. Seperti yang terlihat pada gambar, itulah bentuk persegi panjang. Lalu, apa cara selanjutnya? Cara selanjutnya yaitu memperlihatkan kepada peserta didik benda-benda atau barang-barang di sekitar kita yang berbentuk persegi panjang, yaitu seperti meja, papan tulis, jendela, pintu, penggaris, lemari, televisi, dan benda-benda di sekitar kita lainnya. Setelah mengetahui bagaimana bentuk persegi panjang, apa-apa saja benda yang berbentuk persegi panjang, tentunya kita harus mengetahui apa saja sifat-sifat dari persegi panjang ini. Kertas ini berbentuk persegi panjang. Sifat-sifat persegi panjang dapat kita ketahui. Persegi panjang mempunyai 4 sisi dengan 2 sisi yang sama panjang. 2 sisi yang sama panjang yakni 2 sisi yang berhadapan. Kemudian, persegi panjang mempunyai 4 sudut siku-siku. Selanjutnya, kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu mengenai strategi pembelajaran keliling dan luas bangun datar, persegi dan segitiga. Yang pertama, kita masuk kepada strategi pembelajaran keliling dan luas persegi. Dalam kesempatan kali ini, strategi yang saya gunakan atau media yang digunakan untuk menentukan luas persegi yaitu menggunakan kertas lipat yang telah dilipat-lipat atau digaris menjadi berbentuk persegi-persegi kecil di dalamnya. Lalu, bagaimana cara menentukan luas persegi dengan menggunakan kertas ini? Luas kertas berbentuk persegi ini dapat kita cari atau kita tentukan dengan menghitung berapakah jumlah persegi kecil yang ada pada kertas ini. Setelah dihitung, ternyata jumlah persegi kecil yang terdapat pada kertas ini berjumlah 16 persegi kecil. Berarti luas dari kertas persegi ini yaitu 16 cm. Selanjutnya, untuk mencari keliling persegi, kita masih menggunakan kertas ini. Kita misalkan panjang sisi dari kertas ini sama dengan 5, 5, dan 5. Cara mengetahui berapa sih keliling dari persegi ini yaitu dengan menjumlahkan semua sisi. Jadi 5 tambah 5 tambah 5 ditambah 5 sama dengan 20 cm. Jadi keliling persegi ini sama dengan 20 cm. Selanjutnya kita masuk kepada strategi untuk mencari keliling dan luas segitiga. Media yang saya gunakan pada kesempatan kali ini yaitu dengan menggunakan kertas berbentuk persegi panjang yang sudah dibentuk persegi panjang kecil-kecil di dalamnya. Kemudian, bagaimana cara menggunakan kertas ini untuk menentukan luas segitiga? Caranya yaitu sebelumnya kita harus menghitung berapakah luas kertas yang berbentuk persegi panjang ini dengan menghitung berapakah persegi panjang kecil yang ada di dalamnya. Setelah kita hitung, ternyata jumlah dari persegi panjang kecil yang ada di dalamnya yaitu berjumlah 12. Setelah mengetahui berapa luas persegi panjang kertas ini, kita bagi 2 kertas menggunakan garis ini sehingga terbentuk seperti ini dan kita potong agar berbentuk menjadi segitiga. Kemudian setelah dipotong akan berbentuk menjadi segitiga. Lalu bagaimanakah cara untuk mencari luas segitiga ini? Yaitu sama dengan mencari atau menghitung berapakah jumlah persegi panjang yang ada pada segitiga ini. Setelah dihitung, ternyata persegi panjang yang ada pada bentuk segitiga ini sama dengan 6. Berarti luas segitiga ini sama dengan 6 cm. Selanjutnya, bagaimana cara untuk mencari keliling segitiga? Keliling segitiga dapat kita cari menggunakan kertas berbentuk segitiga yang telah kita beri nama menjadi segitiga ABC. Untuk mencari kelilingnya yaitu menjumlahkan semua sisi. Berarti
sisi AB ditambah dengan sisi BC ditambah CA. Dan akan kita temukan berapakah keliling dari segitiga. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang keempat, yaitu mengenai strategi pembelajaran keliling dan luas trapesium. Untuk menentukan luas dan keliling trapesium, saya di sini akan menggunakan media berupa kertas yang berbentuk dengan persegi panjang. Kemudian kita garis pada ujung ke ujung seperti ini, menjadi seperti ini. Kemudian garis ini kita potong. Setelah garis tadi sudah dipotong, kemudian kita tempel di ujung yang sebelah sini sehingga membentuk menjadi trapesium. Lalu bagaimanakah caranya untuk menentukan luas trapesium? Caranya sama dengan materi sebelumnya, yaitu dengan menghitung persegi panjang kecil yang ada di dalam kertas trapesium ini sehingga didapat menjadi luas trapesium. Selanjutnya, untuk menentukan keliling trapesium, kita misalkan trapesium ini menjadi trapesium ABCD, sehingga untuk mencari kelilingnya yaitu dengan menjumlahkan semua sisi yang terdapat pada trapesium ini. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu mengenai strategi pembelajaran mengenai pengenalan bangun ruang, kubus, balok, dan tabung. Yang pertama yaitu strategi pengenalan bangun ruang kubus. Strategi yang digunakan untuk pengenalan kubus ini yaitu menggunakan atau memperlihatkan bagaimana gambar kubus tersebut, atau dengan memperlihatkan benda-benda sekitar yang berbentuk kubus. Bentuk kubus terlihat seperti pada gambar. Kemudian benda-benda sekitar yang berbentuk kubus seperti dadu, Rubik's, box, kardus, dan lain sebagainya. Setelah mengetahui bagaimana bentuk kubus dan apa-apa saja benda-benda di sekitar kita yang berbentuk kubus, kita tentunya bisa mengetahui apa sih sifat-sifat dari kubus tersebut. Sifat-sifat dari kubus yang pertama yaitu memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi dan memiliki 12 rusuk. Yang kedua, kita masuk kepada strategi pengenalan bangun ruang balok. Strategi yang digunakan dalam pengenalan balok ini yaitu dengan cara memperlihatkan bagaimana bentuk balok kepada peserta didik. Seperti yang terlihat pada gambar, itulah yang dinamakan dengan balok. Cara selanjutnya yaitu dengan memperlihatkan atau menunjukkan benda-benda yang di sekitar kita yang berbentuk balok, yaitu seperti akuarium, box kado, kolam renang, kotak tisu, dan lain sebagainya. Setelah mengetahui bagaimana sih bentuk balok dan apa-apa saja benda di sekitar kita yang berbentuk balok, tentunya kita harus mengetahui apa sih sifat-sifat dari balok tersebut. Sifat-sifat balok yang pertama yaitu memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi panjang dan memiliki 12 rusuk. Selanjutnya kita masuk kepada strategi pengenalan bangun ruang tabung. Strategi yang digunakan dalam pengenalan tabung ini dapat berupa memperlihatkan bagaimana sih bentuk dari tabung tersebut. Seperti yang terlihat pada gambar, itulah yang berbentuk tabung. Selanjutnya, kita juga memperlihatkan benda-benda di sekitar kita yang berbentuk tabung, seperti kaleng, kaleng minuman, celengan, gelas, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui bagaimana bentuk bangun ruang tabung dan apa-apa saja benda di sekitar kita yang berbentuk tabung, tentunya kita harus mengetahui apa saja sifat-sifat dari tabung tersebut.
Sifat-sifat tabung yaitu memiliki 2 rusuk, memiliki 3 sisi, sisi alas berbentuk lingkaran, sisi atas berbentuk lingkaran, dan sisi tegak berbentuk persegi panjang. Itulah tadi strategi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.